Sementara itu, Darmaji, anak korban, menduga keempat tersangka tidak bergerak sendiri. Ada otak atau dalang dari keterangan para saksi dan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Polisi pun memulai penyelidikan. 2 dari 4 tersangka berhasil diringkus polisi. Yongki dan Angki kini telah mendekam di sel tahanan Polres Purworejo. Keduanya tak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatan mereka. Namun Yongki dan Angki menyangkal tuduhan kalau mereka turut membunuh Mbah Sucen. Keduanya bersikukuh. Pada saat kejadian, mereka hanya berjaga-jaga di luar dan tidak berperan sebagai eksekutor. Meski keduanya rela mendekam di balik terali besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, namun Yongki dan Angki tetap memohon diberi keadilan karena mereka tidak terlibat langsung dalam pembunuhan Mbah Sucen. Daripada nanti kasus terutama kasus pembunuhan yang masuk 2 orang, Mbak, kita di luar tidak tahu apa-apa, masa kita harus menanggung hukumannya, Mbak? Bila palu pengadilan telah diketuk, mereka akan melewati masa hukuman di penjara sesuai dengan ganjaran. Sehingga untuk bertemu dengan keluarga pun akan semakin sulit. Ruang gerak mereka tak lagi bebas. Jika sudah begini, hanya kerinduan terhadap anak istrilah yang ada di benak Yongki. Karena dia merasa takut sama ibunya dan akrabnya sama saya. Itu yang nggak bisa saya tinggalkan di pikiran saya, Pak. Yang tersisa kini hanyalah penyesalan. Yongki pun tak ingin bila anaknya tahu sang ayah kini berada di dalam buih. Bahkan Yongki tak ingin sang anak datang menengoknya di tahanan. Takut saya nanti kalau anak saya sampai tahu bahwa saya punya kegiatan yang semacam ini yang bertentangan dengan hukum, takut saya nanti anak saya akan punya tekanan batin kok bapak saya seperti itu yang saya minta jangan sampai tahu. Makanya sampai istri saya kemarin ke sini, saya tidak perbolehkan anak saya untuk diajak kemari. Sementara itu, Darmaji, anak korban, menduga keempat tersangka tidak bergerak sendiri. Ada otak atau dalang atas peristiwa perampokan dan pembunuhan ibunya. Kecurigaan Darmaji bukan tanpa alasan. Ia menyebut nama seorang pria yang kerap meminjam uang padanya. Namun belakangan keinginan sang pria tak dipenuhi oleh Darmaji. Ia pun menduga pria itu menyimpan dendam dan menyuruh orang lain untuk merampok rumahnya. Sang ibu yang tengah berada di rumah pun akhirnya jadi sasaran aksi mereka. Insya Allah dari sumber informasi satu orang itu saya nggak mengenal semua pelaku-pelaku, saya nggak kenal karena saya sudah ditunjukkan di tempat Polres Purworejo, ternyata saya nggak mengenalnya. Jadi bisa dibilang dia otak. Iya, dalang. Iya, dalang otak sama saja. Dalam sama. Iya, iya, insya Allah gitu. Namun polisi menyangkal jika pembunuhan terhadap Mbah Sucen berkaitan dengan masalah utang piutang. Mereka meyakini peristiwa itu murni perampokan. Enggak ada, Mbak. Enggak ada utang, jadi yang bersangkutan datang ke sana. Memang sebelumnya mungkin sudah diintai semua yang bersangkutan. Nah, kemudian itu tadi, yang bersangkutan rencananya kirakan ada uang, tapi nggak ada uang. Yang malah kendaraan yang dapat. Hingga kini polisi masih terus berupaya mengejar Wandi dan Suman yang diduga berada di Surabaya. Namun upaya apapun itu, keluarga korban tetap menuntut agar polisi mengusut kasus ini hingga tuntas. Adanya unsur dendam, tidak diberi pinjaman uang, memang baru menjadi dugaan pihak keluarga. Namun mereka berharap bila kecurigaan mereka terbukti benar, polisi harus segera menangkap sang pelaku utama atau otak dari pembunuhan Mbah Sucen. Dengan begitu, barulah kehidupan keluarga mereka bisa tenang kembali. Wita Rismayanti, Arya Nafkarim, Trans TV, Purworejo, Jawa Tengah.